Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla wa ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang demikian banyaknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang demikian besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Bahwasannya agama Islam sudahlah sempurna. Segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka, telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat air yang sudah penuh di dalam gelas, kalau dikurangi akan berkurang, kalaupun ditambah air tersebut tentunya akan meluber, akan tumpah. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho bahwasanya Islam itu adalah sebagai agama kalian. Agama yang sebagaimana kita ketahui dari manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam, mereka beragamakan Islam. Semua dari para nabi tersebut adalah muslim, seorang muslim, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mereka seru kecuali agar manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka semuanya adalah muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kalau kita mau
membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, maka semakin kita yakin akan kebenaran Islam tersebut. Ketika kita menghadiri pemakaman seorang muslim yang mana ditaruh mayat tersebut di liang lahat, maka kita dapatkan demikian pula dahulu ayah kita Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama, itu dikebumikan seperti itu, sebagaimana diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika hendak datang ajal Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam perintahkan kepada anak-anaknya untuk mencari buah-buahan surga, karena rindu akan surga, akan kampung halamannya tersebut, Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam alaihissalam merasa semakin dekat datang ajalnya, maka anak-anak tersebut berangkat, walaupun mereka mengerti tidak akan bakal mendapatkan buah-buahan surga tersebut, tapi mereka berangkat karena ketaatan seorang anak, ketaatan anak-anak kepada ayahnya tersebut. Dan di tengah perjalanan bertemulah mereka dengan para malaikat. Apa yang hendak kalian cari? Apa yang kalian inginkan? Maka mereka mengatakan bahwasanya kita sedang sakit, menginginkan buah-buahan surga. Maka para malaikat menyuruhnya untuk pulang. Kembalilah, kami hendak mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Dan mereka membawa kapak, membawa keranda, membawa wewangian. Maka ketika Hawa melihat mereka, Hawa mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, mintalah lagi penangguhan, mintalah lagi penangguhan. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepadanya, kepada Hawa, agar menyingkir, menyingkirlah engkau, jangan engkau goda aku lagi, sebagaimana dahulu Hawa memiliki peran ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah yang terlarang tersebut. Menyingkirlah engkau dariku, jangan engkau goda aku lagi. Maka kemudian dicabutlah nyawa Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian dikafani, disolati, dan dikuburkan di liang lahat. Maka kemudian para malaikat mengatakan kepada anak-anak Nabi Adam, inilah sunnah kalian, sunnah tuntunan bagi yang meninggal di antara kalian. Ini asar yang disahihkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, menunjukkan kepada kita dari zamannya Nabi Adam alaihissalam bagaimana prosesi pemakaman tersebut itu dilangsungkan, yang sampai sekarang yang mempraktekkan prosesi tersebut adalah kaum muslimin, adalah umat Islam. Kalau orang-orang selain Islam ada yang dipeti, ada yang dibakar, ada yang diawetkan di mumi, ada yang ditaruh di gunung-gunung. Tapi yang sampai sekarang mempraktekkan hanyalah umat Islam, yang menunjukkan kepada kita akan kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Allah Ta'ala katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah yang teramat mahal untuk kita semuanya, yaitu hidayah Islam. Allah Ta'ala katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlam minallahi wa ni'mah
wallahu alimun hakim. Akan tetapi Allah, dialah yang menjadikan kalian itu mencintai keimanan dan menghiasi keimanan tersebut di hati-hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlam minallahi wa ni'mah, anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ya. Tiada yang kita dapat di dalam agama ini kecuali keindahan, keadilan, kebaikan. Tidaklah terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan kemudian akal itu mengatakan seandainya saja itu dilarang. Dan tidaklah terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akal mengatakan seandainya saja diperintahkan. Kecuali yang memang akal-akal yang rusak, yang sudah melenceng daripada fitrah, wal iyadu billah, yang mengatakan terhadap apa yang Allah Ta'ala halalkan andai saja diharamkan. Terhadap apa yang Allah Ta'ala haramkan, akal tidaklah kemudian mengatakan andai dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keindahan Islam adalah apa yang kita jumpai terkait perkara perempuan. Manusia itu mulia, baik itu kemuliaan secara umum terkait rupa, bentuk mereka, atau kemuliaan yang khusus tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah iman. Jadi manusia itu mulia secara umum atau secara khusus. Secara umum terkait wujud rupa mereka, wabil khusus keutamaan kemuliaan yang khusus tersebut adalah hidayah Islam. Terkait kemuliaan secara umum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan. Tidak ada yang selain mereka yang bisa di darat, di laut, ataupun bahkan sekarang di udara. Kami angkut mereka di daratan, di lautan, dan kami berikan kepada mereka rezeki dari hal-hal yang baik, dan kami utamakan mereka atas makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana pada sebuah ayat yang kita hafal bersama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam rupa wujud yang sebaik-baiknya. Kepala di atas, mereka ketika makan menggunakan mulut, menggunakan tangan. Maaf, tidak seperti binatang yang mana hanya menggunakan mulutnya saja, tapi manusia menggunakan tangan, dia berjalan dengan kakinya dalam wujud yang sebaik-baiknya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan akal, yang mana binatang itu hanyalah punya naluri. Ada binatang itu yang ayam jago. Ayam jago ada yang mematuk, padahal patung mirip seperti ayam, dipatuk terus sama dia, dikira lawannya karena tidak memiliki akal. Ada hewan yang biasanya di sungai itu berang-berang atau musang yang ditaruh oleh si penjual, bolak-balik tetap nyari jalan keluar. Kita lewat, tetap dia bolak-balik nyari jalan keluar. Kita lewat lagi besok, tetap nyari jalan keluar, padahal jelas itu adalah kandang. Itu adalah terbuat dari besi, tidak ada celahnya. Demikianlah binatang yang tidak memiliki akal. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia akal. Bila mana mereka itu bisa menundukkan akalnya di bawah bimbingan wahyu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih mulia daripada para malaikat. Akan tapi wal iyadu billah,
kalau mereka itu dikalahkan oleh hawa nafsunya, akalnya kalah oleh hawa nafsunya, wal iyadu billah, bisa lebih rendah, lebih hina, maaf, dari binatang. Karena mereka memiliki akal, mereka bisa mencerna, bisa memahami, akan tapi tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Dan nikmat kemuliaan yang khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia adalah nikmat Islam, nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Maka menghitung-hitung nikmat itu adalah sesuatu yang diperintahkan, karena mendorong seseorang akan bersyukur, agar bersyukur. Id kuntum a'da'a, tatkala dahulu kalian itu saling bermusuhan, kerjanya hanya perang, saling memanah, bertempur. Mereka seperti itu, suku-suku yang kecil, tapi Allah Ta'ala kemudian muliakan dengan Islam. Buktinya tatkala Abrohah bin Sabbah itu menyerang, Abrohah bergerak dari Yaman. Abrohah bin Sabbah bergerak dari Yaman. Tidak ada daerah yang dilewati kecuali dikuasai olehnya, sampai menuju ke mendekati Mekah tersebut. Kerjaannya perang, tapi ketika diserang oleh musuh dari luar, mereka tidak memiliki kekuatan. Tapi kemudian tatkala mereka masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam secara berbondong-bondong, akhirnya mereka diperhitungkan. Dahulu mereka tidak dianggap, di istilahnya apa? Percaturan dunia, tidak dianggap. Keberadaan mereka seperti tidak ada, orang-orang Arab tersebut. Tapi setelah mereka itu masuk Islam, ya kan, Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemuliaan, kejayaan. Berhasil dikalahkan orang-orang Persia, berhasil dikalahkan orang-orang Romawi. Padahal dahulunya mereka itu tidaklah dianggap keberadaan mereka. Bukan berita yang seharusnya digembar-gemborkan kalau kemudian orang Persia mengalahkan orang Arab. Ya wajar, orang Arab kalah melawan Persia. Atau orang Romawi mengalahkan orang Arab, wajar. Bukan sesuatu yang wah. Akan tapi tatkala mereka masuk Islam, Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemuliaan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma ibtaghaina al Islam wa mahma ibtaghaina al izza fi ghairi adzallanallah. Kita adalah umat, kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan, kejayaan selain daripada Islam, maka Allah Ta'ala akan menghinakan kita. Sebagaimana dahulu Allah Ta'ala memuliakan orang-orang Arab, ya kan? Setelah itu mereka diperhitungkan, ya. Musuh gentar, gemetar, ya kan? Id kuntum a'da'a, tatkala kalian itu saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah Ta'ala menyatukan hati kalian, saling bersaudara. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan saking kuat persaudaraan persahabatan mereka, mereka itu mendahulukan saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Muhajirin. Bahkan mereka sangat-sangat bersahabat. Orang Muhajirin ditinggalkanlah keluarganya, ditinggalkan hartanya demi berhijrah tersebut. Rasulullah SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Setelah dahulunya bermusuhan, antar internal Ansor sendiri saling bermusuhan. Maka ini memberikan kepada kita faedah, tidak ada persatuan, persahabatan yang langgeng kecuali persahabatan yang dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dua orang yang dahulunya erat, akrab, kemudian bermusuhan, saling fitnah, kecuali karena salah satunya mengerjakan dosa.
kecuali karena dosa yang ada di antara mereka. Demikian pula suami istri. Istri tersebut adalah perempuan yang paling dahulu ia cintai di atas muka bumi ini, ya kan? Tapi mengapa kemudian terjadi apa yang tidak diinginkan tersebut, ya kan? Kecuali karena ada dosa yang diperbuat oleh salah satu daripada mereka. Maka itulah hakikat persahabatan yang dibangun di atas dasar cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dahulunya bersahabat, berkawan, pada hari itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercerita atau ingin mengambil pelajaran ibrah dari orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, ya kan? Kita tanyakan kepada mereka, mana teman-teman yang dahulunya banyak yang sampai sekarang itu masih aktif berkomunikasi? Apakah yang karena dipertemukan karena dunia, karena dagang, karena bisnis, ataukah karena agama? Itu di dunia. Itu di dunia mereka sudah hilang satu persatu. Dahulu teman-teman kita banyak yang sampai sekarang ini katakanlah kita masih aktif bersilaturahim, tanya kabar. Itu adalah yang terkait agama. Terkait agama. Seperti seseorang yang pernah bercerita kepada saya, usianya 60 tahun sekian ya. Dahulu pernah tinggal di Australia, kemudian sekarang menetap di Bumi Ayu. Beliau bercerita bahwasanya yang sampai sekarang masih aktif menjalin hubungan itu yang dipertemukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu di kajian, ketika berjumpa, ketika beribadah umrah, beribadah haji, ketika dipertemukan dalam rangka ketaatan tersebut. Akan tapi yang dipertemukan karena dunia, kolega-kolega bisnis tersebut hilang satu persatu. Apalagi yang punya hutang mungkin, ya kan? Apalagi yang punya hutang sudah tidak ada kabarnya lagi. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kalian itu karena nikmat Allah kemudian kalian itu saling bersahabat, ikhwan, ya kan? Siapakah yang mendoakan teman yang sudah meninggal tersebut? Kalau bukan teman-temannya yang soleh. Terkadang kita risih dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, padahal itulah justru yang paling bermanfaat untuk kita. Tetangga yang baik itulah yang paling bermanfaat. Ketika teringat melewati rumahnya, ia doakan Allahumma arhamhu rahimahullah. Kalau perempuan rahimahullah. Kita berikan manfaat kalau kita masih hidup, ya kan? Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Walaupun hanya doa. Walaupun hanya doa, apalagi sudah meninggal. Kita teringat teman kita yang sudah meninggal, rahimahullah, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Tidakkah kita suka bila mana orang juga berbuat seperti itu kepada kita? Dan itulah yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian itu sudah berada di pinggiran neraka. Fa anqadzakum minha, maka kemudian Allah taala selamatkan dengan hidayah Islam, dengan hidayah iman. Kalian hampir terjerumus, hampir terjebur di dalam neraka. Kemudian Allah taala selamatkan. Siapakah yang memberikan kepada kita hidayah Islam kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mencari setiap detik, kita memohon kepada Allah petunjuk setiap detiknya? Tidak. Murni karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Bahkan Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang demikian beliau cintai tersebut, Abu Thalib. Yang Allah taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah
yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, maka ini adalah nikmat yang demikian besar yang wajib bagi setiap muslim, setiap muslimah untuk menjaganya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Syekh As-Sa'di mengomentari dalam tafsirnya, fi hadhil ayah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hamba-hambanya agar mereka itu mengingat nikmatnya, agar nikmat itu diingat. Biqulubihim wa alsinatihim, nikmat tersebut diingat dengan hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka. Jangan sampai kemudian dia pongah, congkak kalau keberhasilan itu adalah dari hasil jerih payahnya. Biqulubi, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa alsinatim, dengan lisan mereka mengucapkan alhamdulillah. Hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah, kata Nabi SAW, tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Liyasdadu syukran lahu wa mahabbah, agar seseorang itu semakin bersyukur kepada Allah dan semakin cinta. Kita mengetahui seseorang mencintai fulan, seorang muslimah mencintai fulana saudara yang lain karena sering menyebut-nyebut namanya tersebut. Dia itu siapa? Kok kamu sering menyebutkan? Demikianlah seorang hamba sering menyebut-nyebut, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau dia semakin bersyukur, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kalian bersyukur, maka kami akan tambahkan kepada kalian. Semakin seseorang itu bersyukur, Allah Ta'ala akan semakin menambahkan kenikmatannya, anugerahnya. Wa inna min a'dzam ma yudkar min ni'mah nikmatul hidayah ilal Islam. Dan yang seharusnya, yang terbesar, yang diingat oleh seseorang daripada sekian nikmat yang ada tersebut adalah nikmat hidayah Islam. Alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati diri kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, yang dengannya insya Allah kita akan menggapai kemuliaan di dunia dan terlebih di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam perempuan itu dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadzim. Bila mana salah seorang daripada mereka itu diberikan kabar gembira terkait anaknya yang perempuan, anaknya lahir dan anaknya adalah perempuan dahulu di jahiliyah, dhalla wajhu muswadda, menghitamlah wajah mereka, bersedih, kusut mukanya, wa huwa kadzim, dan dia tidak bisa berbicara, lidahnya keluh. Seperti orang tertimpa musibah besar itu, dia lidahnya keluh, tidak mampu berucap apa-apa. Wa huwa kadzim, yatawara minal qaumi, dia sembunyi daripada kaumnya, tidak nongol kemana fulan ini. Ternyata anak yang lahir adalah perempuan, dia tidak nongol, menghilang, sembunyi. Min su' ma busyira bihi, dari apa yang menimpanya dari keburukan itu. Dianggap mereka itu adalah sebuah keburukan, lahirnya anak perempuan tersebut. Ayumsikuhu ala hun,
apakah dia akan menanggung kehinaan itu sepanjang hayat karena anaknya perempuan? Am yadusu fit turab, atau dia akan kuburkan anak perempuan tersebut di tanah? Pilihannya dua, apakah dia menanggung beban kehinaan ini sepanjang hayat, atau kemudian dia menguburkan anak perempuannya tersebut. Ala sa'a ma yahkumun, demikian buruk apa yang mereka tetapkan itu. Al-Alusi mengatakan wal ayah zahirah, di dalam ayat ini jelas dicela seseorang yang bersedih ketika diberikan kabar gembira akan kelahiran putrinya. Dicela bahwasanya hal tersebut itu adalah ulah perbuatan orang-orang kafir jahiliyah. Mereka bersedih, itu adalah perbuatan orang kafir jahiliyah. Dan telah mengeluarkan Ibnu Jarir dan yang selainnya dari Qatadah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira, yaitu perbuatan orang musyrik Arab. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kalian akan keburukan apa yang mereka perbuat tersebut. Fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fa huwa haqiq an yarda bima qasama Allah taala lahu. Adapun orang yang beriman, maka dia akan ridho terhadap apa yang Allah taala bagikan untuknya. Ada yang diberikan anak laki-laki, ada yang diberikan anak perempuan, dia ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha Allah taala khairun min qadha'il mar'i li nafsihi. Ketetapan Allah bagaimanapun itu adalah lebih baik daripada apa yang hendak ditetapkan oleh seseorang untuk dirinya tersebut. Bisa jadi dia mengharapkan anak laki-laki, kemudian tidak suka dengan kehadiran anak perempuan. Ternyata anak perempuan tersebut lebih baik, lebih berbakti daripada anak laki-laki. Wala amri ma nadri ay khair, la rubba jariya khairun li ahliha min gulam, wa innama akhbarakumullah azza wa jalla bisani'ihim litajtanibuhu wa litantahu anhu. Kita enggak tahu manakah yang lebih baik. Bisa jadi anak perempuan itu lebih baik untuk keluarganya daripada anak laki-laki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kalian terhadap apa yang mereka perbuat tersebut agar kalian itu menjauhinya, agar kalian tidak berbuat seperti mereka. Berbahagialah. Tidak tahu kalian, ya kan? Kita tidak tahu manakah yang lebih baik. Apa yang Allah taala berikan tersebut itulah yang lebih baik. Itulah wabil khusus ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam itu memuliakan perempuan. Dahulu di masa jahiliyah dikubur anak perempuan tersebut. Dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menjelaskan bagaimana mereka itu mengubur. Kalau istrinya hendak melahirkan, disiapkanlah di situ lubang, hufrah. Bila mana yang lahir itu adalah anak perempuan, langsung dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Tidak perlu untuk digendong, ditimang anak perempuan itu. Langsung ketika sang ibu itu sudah melahirkan, sudah ada di situ galian. Kalau perempuan langsung dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Dan ada cara yang kedua, yaitu ketika usianya 5 tahun atau 6 tahun, sang suami mengatakan kepada istrinya, dandanilah anak perempuan kita ini. Mau diajak ke paman-pamannya, bibi-bibinya katanya. Tapi dia sudah mempersiapkan lubang galian di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir sudah disiapkan olehnya galian lubang. Maka ketika sudah sampai di galian lubang tersebut, didoronglah anak perempuan itu yang masih berusia 5 tahun, 6 tahun. Didorong dan dikuburkan hidup-hidup. Demikianlah orang jahiliyah berbuat terhadap anak perempuan mereka. Bahkan dikatakan oleh Qatadah, sang ayah itu
memberikan makan kepada anjing yang dibawanya sembari menguburkan anak perempuannya. Sampai seperti itu, wal iyadu billah. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Di dalam surat Asy-Syura, lillahi mulku samawati wal ard, milik Allah apa yang di langit apa yang di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah taala menciptakan apa yang Allah taala kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah taala anugerahkan, Allah taala namakan hal tersebut itu hibah, pemberian, bukan hasil jerih payah suami istri tersebut. Hibah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah taala berikan kepada orang yang Allah taala kehendaki perempuan. Mereka tidak suka dengan kehadiran anak perempuan. Allah taala sebutkan yang paling pertama itu kehadiran anak perempuan. Allah taala berikan kepada mereka yang Allah taala kehendaki inatha, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan ada yang lainnya yang Allah taala berikan laki-laki. Ada orang yang anaknya perempuan semuanya, atau cuma satu perempuan. Ada yang laki semuanya atau cuma satu laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau yang Allah taala silangkan, mereka punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki seseorang itu akim, tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun seorang hamba haruslah ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena itulah yang terbaik. Ada yang suka marah-marah, ya kan? Karena tidak kunjung Allah taala berikan kepadanya anak, marah-marah. Kalau ada orang menasihatinya untuk bersabar, dia marah-marah. Hingga Allah taala berikan kepadanya anak laki-laki yang justru menjadi malapetaka baginya. Ketika anak tersebut besar, menjadi malapetaka bagi orang tuanya tersebut. Yang berandai-andai anak tersebut tidak pernah dilahirkan. Wal iyadu billah. Dan perempuan di masa jahiliyah, mereka tidaklah dapat warisan, tapi mereka itu diwariskan. Kalau ayahnya itu memiliki beberapa istri, kemudian ayahnya tersebut meninggal, maka istri yang selain daripada ibunya itu diberikan kepada anak yang paling besar, anak yang paling gede. Mereka tidak dapat warisan, tapi wal iyadu billah bahkan diwariskan. Dan iddah selama 1 tahun di masa jahiliyah, iddahnya selama 1 tahun. Jelas sangat menzalimi para istri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna fil jahiliyah, adalah dahulu kita di jahiliyah, la na'uddu an-nisa syai'an, sama sekali kami tidak menganggap perempuan, keberadaan mereka tidaklah dianggap. Falamma ja'al Islam, maka tatkala Islam itu datang, wa dzakarahunallah, Allah taala menyebut mereka, bahkan ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada surat An-Nisa. Atau di negeri kita, ya kan, adanya ibu kota, adanya ibu pertiwi, adanya nenek moyang. Mana bapak kotanya? Mana bapak pertiwi? Kakek moyangnya? Kakek moyangnya mana? Wa dzakarahunallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka. Ra'ayna lahunna bidzalika 'alaina haqqan, maka atas kita itu ada kewajiban untuk mereka. Mereka juga perlu untuk diperhatikan.
Itu perempuan di masa jahiliyah, ibu-ibu dan mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang perempuan di kaum Yahudi? Orang perempuan di kaum Yahudi, kalau perempuan tersebut itu datang bulan, tidak makan bersama mereka, tidak duduk ngobrol-ngobrol bersama mereka, ditempatkan di tempat yang khusus. Kalau sekarang ada gerakan emansipasi wanita, ya, orang-orang Barat yang mengatakan bahwasannya Islam itu memojokkan kaum perempuan atau tidak memberikan kebebasan kepada kaum perempuan, itu adalah maling teriak maling, ya kan? Di manakah mereka penghormatan mereka kepada kaum perempuan? Di abad 18 di Inggris itu, maaf, istri masih diperjualbelikan. Abad 18, baru 2 abad yang lalu. Ada di Wikipedia itu wave selling namanya. Ada di sana istri yang diperjualbelikan. Padahal baru 2 abad, 200 tahun yang lalu. Sekarang mereka berteriak, ya kan? Hendak melindungi, menghormati kaum perempuan. Maling teriak maling. Atau mereka hendak menyuarakan keadilan, persamaan hak dan yang lain sebagainya. 1 abad yang lalu atau kurang lebih, belum 2 abad yang lalu, bagaimana orang-orang yang maaf berkulit hitam di Amerika itu di kelas ditempatkan di tempat yang terpisah. Orang-orang yang kulit hitam ditempatkan di tempat yang terpisah. Maka sampai sekarang kan masih digembar-gemborkan itu. Saya no to rasis, masih digembar-gemborkan karena memang mereka seperti itu adatnya. Maaf, yang berkulit hitam tersebut dihinakan oleh mereka. Kalau lewat, maaf, mereka menimbulkan suara kekera, suara monyet untuk menyindir orang yang lewat tersebut, yang berkulit hitam tersebut. Sekarang masih banyak dijumpai. Padahal di dalam agama Islam yang paling bertakwa adalah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tidak ada bedanya yang kulit hitam maupun kulit putih, kulit merah maupun kulit kuning, tidak ada bedanya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Lihatlah sahabat Bilal, budak hitam, ya kan? Tapi sosok yang mulia, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara terompahnya di surga, padahal seorang budak Bilal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru seseorang, "Masuklah Islam. Masuklah Islam." Dia mengatakan, "Siapa yang mau masuk Islam? Siapa yang menyambut seruan engkau wahai Muhammad?" Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hurrun wa abdun." 2 orang, satunya merdeka yaitu Abu Bakar, dan satunya lagi budak yaitu Bilal bin Rabah, sahabat yang mulia. Di dalam Islam tidaklah dibedakan warna kulit tersebut. Dan di Barat, anak gadis yang berusia 18 tahun itu disuruh untuk bekerja. Kalau sudah usianya 18 tahun, sana pergi, berangkat bekerja, cari makan sendiri. Tapi di dalam agama kita yang mulia ini, seorang perempuan itu ditanggung oleh ayahnya sampai menikah, menjadi tanggungan ayahnya sampai menikah. Bahkan ada juga di India itu istri yang kemudian ikut membakar diri karena suaminya yang meninggal. Suaminya meninggal, dia ikut dibakar. Wal iyadu billah. Dan kasus yang terkenal di India itu dinamakan dengan sati, ya, dibakar istrinya tersebut. Yang dilakukan oleh Rob Kanwar terjadi pada tahun 87. Seorang janda berusia 18 tahun dari suaminya yang meninggal di usia 24 tahun tanpa meninggalkan anak, ya kan, akhirnya dibakar bersama suaminya tersebut.
Inilah ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di agama kita ini dimuliakan yang namanya perempuan. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perempuan salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perempuan salihah. Maka bagaimana untuk menjadi perempuan yang salihah? Untuk menjadi perempuan yang salihah, yang pertama adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan tidak mungkin menjadi salihah kecuali karena bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ilmu yang benar, ya. Maka jangan bosan-bosan untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah taala berikan kepadanya petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan bagi barang siapa yang Allah taala sesatkan, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, ya. Jangan lupa untuk senantiasa minta petunjuk, ya. Kita renungi dengan benar apa yang kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ya. Ibu-ibu, mbak-mbak, ketika sholat diperhatikan, direnungkan, ya, dihayati doa tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Dan untuk menjadi salihah tentunya membutuhkan usaha. Seperti seseorang yang berilmu, dia belajar. Seperti seseorang mendapatkan harta, dia harus bekerja. Maka bohong, dusta kalau dia pengen menjadi perempuan yang salihah tapi dia malas, dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah belajar ciri-ciri perempuan yang salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat untukmu, ya. Terhadap apa yang bermanfaat, ya, ibu-ibu, mbak-mbak, bersemangat. Kalau itu bermanfaat, belajar tahsin, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar tafsir, harus bersemangat. Karena di situ insya Allah akan kita dapatkan kesenangan, kebahagiaan. Mengapa kadang kita mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan? Karena kita kurang bersemangat, ya. Kalau itu manfaat, maka kita haruslah bersemangat. Walaupun kita mau berangkat ragu-ragu, ngaji enggak, bismillah, ini manfaat, ihris ala ma yanfa'uk. Dan Nabi SAW mengatakan, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, ya. Jangan untuk hal-hal yang sia-sia bersemangat, ya. Untuk hal-hal yang sia-sia kemudian malah bersemangat, waliyadzubillah. Terkadang ada godaan, bismillah, ya. Semakin kita bersemangat, insya Allah di situ semakin kita dapatkan kebahagiaan. Salat itu manfaat, mengaji, tilawah itu manfaat. Semakin kita bersemangat, maka akan semakin kita ini bahagia. Mengapa kita tidak merasakan kebahagiaan? Karena kita ngasal. Sholatnya tadi asal-asalan, atau mengajinya tidak perhatian, asal sekedar ngaji saja, kejar target, kejar halaman, akhirnya kita kurang bahagia. Wasta'in billah, dan jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya. Wala ta'jaz, dan janganlah malas, janganlah lemah. Dan yang ketiga adalah dengan ketakwaan dan keikhlasan, ya, untuk menjadi solehah tersebut, ya. Membutuhkan keikhlasan. Jangan kemudian karena manusia, ya, dia bertutur kata yang baik, dia berbusana syar'i karena manusia, karena zamannya seperti ini. Kalau dahulu 1-2 yang berbusana syar'i, sekarang masya Allah banyak, ya kan? Yang berbusana syar'i sekarang banyak.
Kemudian dia hanya ikut-ikutan model-mode. Seharusnya dia berbusana syar'i tersebut berangkat dari kesadaran, berangkat dari ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah yang lebih baik. Membutuhkan keikhlasan. Bukan karena model semata. Itu ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taufik dari Allah, yang kedua adalah usaha, dan yang ketiga adalah berbekal dengan ketakwaan dan keikhlasan. Dan di antara sifat-sifat perempuan yang salehah yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat perempuan yang salehah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan perempuan-perempuan yang salehah, qanitat, mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam ketaatan. Hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan yang bagus. Qanitat, ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hafizat lil ghaibi, dia menjaga tatkala suaminya tersebut tidak ada. Dia menjaga kehormatannya, dia menjaga harta suaminya tersebut. Ya, ini hubungan antara dia dengan suaminya. Bima hafizallah, bahwasanya hal tersebut tidak akan bisa seorang perempuan lakukan kecuali dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadi qanitat, rajin mengerjakan ketaatan. Dia bisa menjaga diri, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Dan barang saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan mencukupinya. Bismillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Bila mana seorang perempuan itu salat 5 waktu, memperhatikan waktu-waktunya, mengerjakan dengan dengan seksama, dengan baik, tidak menunda-nunda. Terkadang kaum perempuan menunda-nunda salatnya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, memperhatikan salat-salat sunnahnya. Terkadang kalau kita mau merenung berat. Kita mungkin dahulu pernah salat jamaah itu di rumah, salat duhur di rumah. Kalau kita mau salat sunnah itu berat. Salat sebelum duhur 4 rakaat, kemudian salat duhur 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat berat. Tapi kita masya Allah laki-laki 4 rakaat ya kan, itu sunnah. 4 rakaat berjamaah ada variasi, terasa ringan. Tapi kalau perempuan terasa berat ya. Berapa jumlahnya? 10 rakaat. Itu terasa berat. Kita dahulu sholat di rumah itu berat sekali. Nah, ini seperti mau sholat taraweh ya kan, 10 rakaat. Tapi kita laki-laki alhamdulillah ada variasi. 4 rakaat itu sunnah, kemudian 4 rakaat sholat duhur, kemudian sholat setelahnya 2 rakaat ya. Tapi kalau perempuan ya, demikian. Maka kalau mereka memperhatikan hal-hal tersebut, idza sholatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ta'at ba'laha, dan dia taati pasangannya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka insyaallah dia akan masuk dari pintu surga yang ia kehendaki. Tentunya itu adalah sebuah tantangan, sebuah tantangan, satu yang berat bagi kaum perempuan. Karena kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila mana seorang perempuan itu salehah, maka insya Allah hal tersebut akan menular kepada anak-anaknya. Maka seorang suami, seorang laki-laki diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak,
maka pilihlah yang kuat agamanya, yang solehah, engkau akan beruntung. Sebagaimana kisah dalam surat Al-Kahfi, ya kan? Bagaimana Allah SWT menjaga harta anak yatim tersebut. Karena apa? Wa kana abuhuma sholiha. Adalah kedua orang tuanya itu adalah bapak ibu yang soleh-solehah. Maka insya Allah hal tersebut akan menular kepada anak-anaknya. Betapa banyak anak dari para masyayikh, para ulama, anaknya juga para ulama. Karena sering melihat ayahnya berdiskusi, sering melihat ayahnya itu membaca kitab. Anaknya masih kecil itu kerjaannya buka-buka buku walaupun belum bisa baca kitab. Karena itulah yang dilihat oleh anak daripada orang tuanya. Orang tuanya suka main bola, ya anak-anaknya minta beli bola, ya kan. Anak-anaknya nggak ada bola tapi nendang-nendang tembok, ya, karena melihat ayahnya suka bermain bola. Melihat ayahnya suka diskusi, suka membaca kitab, suka mengaji, dia pun ikut seperti itu, walaupun dia belum bisa membaca. Dan kebaikan tersebut hendaknya dimulai dari pernikahan. Kebaikan tersebut hendaknya sudah dimulai dari ketika mereka itu menikah. Apa yang kita lihat terkadang dihambur-hamburkan harta ketika ada dua mempelai yang menikah. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, idza kana hunaka yusrun wa taisir wa bu'dun anil israf, bila mana dalam pernikahan tersebut itu mudah, dimudahkan, tidak dipersulit. Seorang suami yang hendak menikahi seorang perempuan tidak dipersulit, dipermudah maharnya, dipermudah dalam proses pelangsungan akadnya tersebut, jauh daripada kemubadziran. Kana dzalika min dawa'i khululil barakati wa tawalil khairat. Bila mana dimulai daripada hal tersebut, maka insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan itu akan meliputi mereka. Kebaikan-kebaikan akan berdatangan. Wa idza budi'a bil israf, akan tapi bila mana pernikahan itu dimulai dengan kemubadziran, banyak makanan yang tidak dimakan, berjajaran makanan-makanan tersebut, dimulai dengan kemubadziran. Wa tabdzir wal ma'asi, demikian pula kemaksiatan. Wa anwa al-atham, dan dosa-dosa yang banyak. Fahadha min a'zam asbab intiza' al-barakah wal iyadu billah. Kalau dari awal mula saja pernikahan itu dimulai dengan hal yang seperti itu, maka itu adalah di antara sebab terbesar tercabutnya keberkahan wal iyadu billah. Dimulai dari apa? Dari awal mula mereka nikah tersebut. Dimulai semenjak sebelum malam pertama tersebut. Ada 3 malam untuk manusia itu. Malam yang demikian diingat-ingatnya. Malam ketika dia dilahirkan, malam pertama, dan malam pertama dia di liang lahat di kuburnya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan yang kedua adalah berhati-hati dari setan. Perempuan yang salehah berhati-hati dari setan. Karena musuhnya itu sangatlah berpengalaman. Kalau seseorang dites pengalaman bekerja berapa? 100 tahun. 100 tahun pengalaman bekerja langsung diterima. Pengalaman bekerja 100 tahun. Ini iblis berapa lama pengalaman dia? Ribuan tahun, sangat-sangat berpengalaman. Iblis laknatullah alaih. Maka berhati-hatilah dari setan. Ketika masuk rumah mengucapkan bismillah, dia sembari menggandeng anaknya, mari nak membaca bismillah. Anaknya diajak menutup pintu, menutup jendela-jendela, mari nak kita mengucap bismillah ketika menutup
pintu dan jendela ini agar setan itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Ketika mau makan, nak bismillah, ucapkan bismillah nak, agar setan tidak ikut makan bersama kita. Ketika marah, ya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhati-hati dari setan. Nabi SAW mengatakan, inna iblis yadhu arsyahu alal ma'. Iblis itu menaruh singgasananya di atas air. Summa yab'ats sarayahu. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya. Fa'adnahu minhu manzilah a'zamahum fitnah. Yaji'u ahadum fayaqulu fa'alta kadza wa kadza. Maka yang paling dekat kedudukannya di sisi iblis itu yang paling besar fitnahnya. Salah satu daripada tentaranya, pasukannya itu mengatakan, aku telah melakukan ini dan ini. Maka iblis menjawab, ma sona'tu syai'an. Kamu ini belum melakukan apa-apa. Dan yang lainnya kemudian mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu baina wa baina ahli fayudnihi minhu. Dan ada satunya lagi, pasukannya mengatakan kepadanya, aku telah menjadikan kedua pasangan suami istri itu berpisah. Telah aku jadikan suami meninggalkan istrinya, atau istri meninggalkan suaminya, maka dia didekatkan oleh iblis. Ni'ma ant, sebaik-baik pasukan adalah kamu, ya. Maka banyak-banyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum perempuan. Dan walhamdulillah dalam agama kita yang mulia ini, yang berhak untuk mencerai itu adalah laki-laki, ya kan? Di antara hikmahnya kalau di tangan perempuan, ya kan, betapa sering suaminya tersebut dicerai oleh istrinya, ya kan? Walaupun juga seorang perempuan memiliki hak khulu, ya, memiliki hak. Dan kita ini alhamdulillah, ya, kalau kita masih berada dengan keluarga kita, alhamdulillah aman, tertib, terkendali, ya kan? Alhamdulillah tidak ada apa-apa, harmonis, ya kan? Kalau kita pergi ke pengadilan itu, pengadilan agama, ternyata antri, ya kan? Ternyata antri orang untuk ngurus bercerai itu, ya kan? Waliyadzubillah. Maka ini kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita, alhamdulillah, ya kan? Keluarga kita harmonis, ya kan? Walaupun mungkin ada satu dua, ya kan? Tapi secara garis besar, secara umum alhamdulillah harmonis, ya kan? Ternyata ramai pengadilan agama ya. Di rumah kita alhamdulillah tenang, ternyata di pengadilan agama itu ramai. Gak tahu di pengadilan Nganjuk ini, sama. Iya, saya dapat cerita dari teman ngantri di pengadilan mana di dekat Tanjung Priok ngantri, dan saya kemudian pergi sendiri ke pengadilan agama di Bekasi. Ternyata ramai juga, ternyata banyak masalah, banyak keluarga yang didera masalah. Awalnya adalah tentunya karena ilmu, karena agama yang tidak ada. Kuncinya permasalahan itu dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Basmul. Kuncinya ada pada problematika yang ada antara suami istri, itu kuncinya pada sholat dan sabar. Pada sholat dan sabar. Wasta'inu bisabri wassholat. Pada sholat dan kesabaran. Kuncinya pada itu. Saya membaca tahun 2021 kalau nggak salah, pengadilan Surabaya, di Surabaya itu hampir 7.000. Satu tahun kasus perceraiannya 6.900, hampir 7.000. Jadi setiap hari berapa? 20 kasus, bisa jadi satu hari 20 kasus perceraian, waliyadzubillah. Berawal dari minimnya ilmu, minimnya agama. Maka berhati-hatilah dari setan. Yang ketiga, menyenangkan suami. Menyenangkan suami.
Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nisa'i khairun?" Perempuan manakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allati tasurruhu idza nadhara." Yang menyenangkannya bila mana dilihat, dengan pakaiannya, penampilannya. Wa tuti'uhu idza amara, menaatinya ketika diperintahkan, tidak mengeluh, tidak merasa berat. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisih suaminya tersebut terkait dirinya dan hartanya kalau hal itu kurang disukai oleh suaminya. Maka itulah diantara hikmahnya mengapa seorang suami hendaknya ketika pulang setelah lama bepergian untuk mengabari istrinya. Ibu-ibu ketika suaminya hendak pergi keluar kota dinasihati atau disampaikan pesan, nanti kalau mau pulang tolong dikasih tahu, ya kan? Biar ada persiapan. Jangan kemudian mak beduduk itu apa? Ujuk-ujuk, ya kan? Jangan ujuk-ujuk mak bedunduk, ya kan? Nongol suaminya, ya. Padahal belum mandi, padahal baru masak jengkol, ya kan? Maka ketika pergi tersebut dipesani suaminya, nanti kalau mau pulang kasih tahu ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian istri kalian yang termasuk penduduk surga? Al-wadud, yang demikian sayang kepada suaminya. Al-walud, yang memiliki banyak anak. Al-a'ud, yang senantiasa bersandar kepada suaminya, kembali kepada suaminya. Allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuqa ghamdan hatta tardo. Yang mana dia kemudian mengatakan kepada suaminya, ini tanganku di tanganmu, aku gak akan tidur hingga kamu ridho. Kalau mau memukul silahkan. Bagaimana kalau suami istrinya seperti itu? Kalau mas marah, ini tangan saya, silahkan kalau mau menampar mau apa, ya. Tentunya suaminya akan mengiba kepadanya, akan tidak tega. Maka itulah hendaknya yang senantiasa dikejar oleh kaum perempuan, ibu-ibu dan mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan suaminya tersebut. Bagaimana seorang istri itu tidur tenang-tenang saja, sepertinya dunia baik-baik saja, padahal suaminya sedang tidak ridho, sedang marah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan kalian adalah al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah, al-muwatiyah, yang lembut, yang taat, al-muwasiyah, yang menghibur suaminya. Kepada siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis mendapatkan wahyu pergi menemui? Apakah kepada pamannya Abu Thalib ataukah kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha? Menemui Khadijah radhiyallahu anha. Ketika suami mendapati permasalahan di kantornya, ia dapati dalam diri istrinya solusi, ya, ketentraman, ketenangan. Tidak malah kemudian ditambah parah. Suaminya sudah pening, penat, ya kan? Di kantor, di jalan pula kesenggol mungkin, atau ada orang yang menyenggol dia. Pulang terlambat masih ditanya lagi. Seharusnya perempuan al-muwasiyah, menghibur suaminya tersebut, sebagaimana Khadijah, sebagaimana Ummu Sulaim menghibur Abu Talhah. Tidak langsung diberikan kabar anak engkau itu meninggal, tapi dijamu terlebih dahulu Abu Talhah tersebut, ya kan?
al-muwasiyah. Idza taqainallah, bila mana mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruk perempuan kalian itu adalah al-mutabarrijat al-mutakhayyilat. Seburuk-buruk perempuan kalian adalah yang bertabarruj, yang bersolek, yang sombong. Jadi ini dua kelaziman. Yang bertabarruj tersebut, yang bersolek tersebut, itu adalah perempuan yang sombong. Tidak kemudian dia rendah hati. Dan demikian pula perempuan yang hendak menutup diri tersebut, tidak bertabarruj, dia adalah perempuan yang rendah hati. Wa hunna al-munafiqat wal iyadu billah. Mereka itu adalah kaum munafiqat, perempuan-perempuan munafik. Tidak akan masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang ada belang kulit putihnya. Jumlah mereka demikian sedikit. Itu ya, ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat perempuan yang saleh yang berikutnya adalah tidak menyepelekan hak suami. Kemudian tidak memberatkan suami terkait perihal nafkah, ya. Yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada suaminya. Kemudian perempuan yang salehah berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia itu tidak berterima kasih kepada manusia. Perempuan yang tidak bersyukur akan membuat suaminya kesulitan. Berangkat bekerja berat, ya kan? Karena nanti pulang akan tidak membuat ridho suaminya. Jumlah yang dibawa itu sedikit, jumlah yang dibawa itu besar, ternyata istrinya masih ngomel, ya kan? Dikasih 100.000 tidak berterima kasih, dikasih 50.000 ngomel. Berapa ini? Maka tidak ada kebaikan, ya kan? Yang akhirnya malah membuat suami tersebut kepayahan. Dan itu yang akhirnya kemudian dinasihatkan oleh Nabi Ibrahim, ya kan? Ketika Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya Ismail, tidak ada anaknya Ismail alaihissalam, yang ada adalah istrinya. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana kehidupanmu, keadaanmu? Kemudian lapor istrinya Ismail tersebut, keadaan kita buruk, ya kan? Keadaan kita buruk, tidak ada yang patut untuk disyukuri. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, nanti kalau Ismail datang, agar gawangan pintu itu dirubah, agar ambal pintu itu dirubah. Maka kemudian Nabi Ismail alaihissalam datang dan kemudian mengatakan kepada istrinya, adakah seseorang yang tadi yang datang? Iya, lelaki tua yang mengatakan seperti ini, menyampaikan kepada engkau salam. Maka Nabi Ismail alaihissalam kemudian mengatakan, itu adalah ayahku Nabi Ibrahim. Dan ambal pintu, gawangan pintu itu adalah dirimu. Beliau memerintahkan kepadaku untuk menceraikanmu. Maka diceraikanlah istrinya tersebut. Dan wallahu alam kenapa diserupakan, ya, antara gawangan ambal pintu itu dengan perempuan, ya. Maka hendaknya bagi seorang perempuan seperti itu bersyukur, berterima kasih kepada suaminya. Dan juga kepada mungkin mertuanya, ayah daripada suaminya atau ibu daripada suaminya, untuk berhati-hati. Tidak kemudian langsung dengan mudahnya meminta anaknya untuk menceraikan istrinya. Maka Syekh Al-Utsaimin menasihatkan dengan membawa hadis tersebut, ya, sang mertua kemudian dinasihatkan oleh Syekh Al-Utsaimin, siapakah engkau dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi. Kalau itu memerintahkan, itu maka perintah yang hak. Tapi kalau kita punya menantu kemudian kita perintahkan,
anak kita untuk menceraikan istrinya, siapakah kita, ya kan? Di manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita orang yang paling bertakwa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah tabaraka wa taala ila imra'ah la tashkur li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tabaraka wa taala tidak akan melihat seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, sedangkan dia itu tidak bisa lepas darinya. Dia tidak bersyukur padahal tidak bisa lepas, ya kan? Makan dari pemberian suaminya tersebut, tinggal di rumah suaminya tersebut, mendapatkan pakaian dari suaminya tersebut, tapi tidak pernah bersyukur kepada suaminya tersebut. Wahya la tastakni anhu, dia tidak bisa lepas. Mengapa dia tidak bersyukur kepada suaminya tersebut? Kemudian yang berikutnya adalah memuliakan suami, ya. Kemudian di antara ciri perempuan yang soleh adalah adil di antara anak-anaknya. Kalau tadi terkait bagaimana dia bergaul dengan suaminya, ini bagaimana dia bergaul dengan anak-anaknya. Haruslah dia itu sosok yang adil. Nabi SAW katakan, fattakullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan adillah engkau di antara anak-anakmu. Jangan pernah membandingkan antara anak-anak tersebut, ya. Jangan kemudian memihak di antara anak-anak tersebut, yang justru malah akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran di antara mereka. Setiap anak itu spesial, ya. Setiap anak insya Allah adalah baik, ya, kalau dididik dengan kebaikan. Kemudian yang ke-10 adalah menetap di rumah. Perempuan adalah aurat. Wa qarna fi buyutikunna. Allah Ta'ala katakan, tinggallah, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, ya. Maka kaum perempuan, ya, ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dihayati betul ayat tersebut. Wa qarna fi buyutikunna. Siapa yang memerintahkan kepada kaum perempuan untuk tinggal menetap di rumah? Allah Subhanahu wa taala. Dengan menetap di rumah, tidak sering keluar rumah, tidak keluar kecuali urgent, ada hajat, itu insya Allah dia mendapatkan pahala. Walaupun hanya di rumah dia mendapatkan pahala. Wa qarna fi buyutikunna. Allah Ta'ala memerintahkan. Kemudian yang terakhir ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini adalah tidak menyebar rahasia suami. Walaupun kemudian qadarullah mereka bercerai, tidak boleh kemudian dia menyebarkan mantan suaminya dahulu. Seyogyanya masalah yang ada di antara mereka diselesaikan berdua saja. Karena semakin banyak orang yang tahu, maka akan semakin meluas masalahnya. Walaupun diceritakan kepada orang yang paling ia cintai, ya kan? Orang yang paling mencintainya, orang yang paling ia cintai, maka tentunya orang tersebut akan bersedih, ya kan? Mendengar kabar dari dirinya. Ataupun malah diceritakan kepada orang yang membencinya. Orang yang membencinya tentunya semakin suka kalau dia kemudian bercerai, waliyadu billah. Kemudian terjadilah tolak tersebut, ya, waliyadu billah. Mungkin ini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sedikit yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam ini, yang dengannya insya Allah seseorang akan mendapatkan kemuliaan, dan insya Allah juga seseorang dengannya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid yang benar,
bagaimanapun seseorang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa kemudian menutup diri dari lingkungan yang tidak kondusif? Dikhawatirkan kerusakan agama jika bergaul dengan mereka. Sebatas mana waktu yang diperbolehkan untuk menutup diri? Ya. Wa jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Naam. Kalau lingkungannya adalah lingkungan yang tidak kondusif, ya, maka al-i'tizal, menepi, menutup diri itu adalah lebih baik baginya, karena khawatir akan agamanya. Maka sebelum seseorang itu memilih rumah, ya kan, di mana dia akan tinggal, mau ngontrak atau mau beli rumah, hendaknya diperhatikan terlebih dahulu dengan siapa dia akan tinggal, ya. Tetangga-tetangganya siapa, masjidnya jauh atau enggak, ya kan? Bagaimana masjidnya, ya. Itu kalau dia sebelum tinggal di lingkungan tersebut, hendaknya dia perhatikan lingkungannya, karena dengan lingkungan yang baik itu akan membantu seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita adalah sosok yang lemah. Sedangkan fitnah di mana-mana. Kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan teman untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Terkadang kita sendiri mau berangkat untuk mengaji, males, ya kan? Mau mengerjakan ketaatan, berat. Tapi dengan dorongan teman, ayo berangkat, ya kan? Ayo mengaji, kita kembali bersemangat. Maka dipilih dulu lingkungan yang kondusif, yang baik, ya. Kalau bisa mungkin dia pindah, ya, kalau ada kemampuan. Tapi kalau tidak ada kemampuan, maka menutup diri, i'tizal. Karena kalau bergaul dengan masyarakat akan mempengaruhinya. Sekali dua kali masih kita ingkari. Sekali dua kali. Maka dikatakan dalam permisalan Arab, kathratu al-misas tuballidul ihsas. Banyaknya berinteraksi itu kemudian akan menghilangkan apa? Banyak interaksi menghilangkan sentuhan, menghilangkan apa Pak Beni? Banyaknya apa bersentuhan tersebut akhirnya sudah yang kasar, yang halus. Sudah biasa mendengarkan dangdutan tersebut, sudah terbiasa. Wal iyadu billah. Tuballidul ihsas. Dan tidak ada batas waktunya, ya. Tidak ada batas waktunya. Kalau dirasa masyarakat sudah baik, ya, dia menutup diri. Yang dia bisa lakukan adalah ketika bertemu dengan mereka, bercengkrama dengan baik. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang baik, dia ikut, ya kan? Bukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama. Dan tidak ada batas waktunya. Ini pertanyaan tentang sholat, ya. Bagaimana posisi duduk ketika 2 rakaat? Ini perselisihan para ulama, ya. Ada yang memandang akhirnya, kalau akhirnya ya tawarruk, ya kan? Karena itu akhir sholat. Ada yang memandang 2 rakaatnya. Kalau 2 rakaat itu adalah duduk iftirash. Dan walau alam terkait masalah ini, ya. Akan tapi di situ perselisihan, ya. Pendapatnya Al-Hanabilah, duduk 2 rakaat itu memandang itu 2 rakaatnya, yaitu duduk iftirash. Ada pendapat Syafi'iyah memandang itu akhir sholat, maka duduknya tawarruk, ya. Jadi wallahu alam mana yang lebih kuat. Untuk sholat sunnah mana yang lebih baik, 2 rakaat atau langsung 4 rakaat? 2 rakaat, ya. Yang lebih baik adalah 2 rakaat. Ada di sana ucapan
tasyahud yang ia baca, ada ucapan salam. Sebagaimana salat malam, kata Rasulullah SAW, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Jadi yang lebih baik insyaallah adalah 2 rakaat. Walaupun boleh langsung 4 rakaat. Ini ada yang sakit ya. Bahkan kritis ya. Faiza Alena Sonu. Perempuan ini Faiza, mungkin perempuan ya, anaknya sedang kritis sekarang di rumah sakit. Syafa'allah syifaan ajila wala yughadiru saqama la ba'sa tahur insyaallah. Semoga Allah SWT angkat penyakitnya. Semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran, ketabahan kepada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membanting dalam hati karena kesal dengan seseorang tapi tidak diucapkan keluar tetap berdosa? Ini suudzon, kalau suudzon berdosa ya. Suudzon berdosa. Membanting dengan kesal, apalagi kalau berdoa buruk ya. Walaupun tidak diucapkan ya. Ini termasuk suudzon atau menginginkan kebaikan atau kedengkian, hasad. Ini tetap berdosa, waliyadzubillah. Seharusnya dienyahkan kekesalan tersebut. Menceritakan kejelekan perbuatan buruk seseorang tapi tidak menyebutkan namanya, apakah tetap dikatakan sebagai ghibah? Kalau ghibah itu disebutkan namanya ya. Ini perbuatan yang hendak kemudian diceritakan, mungkin diambil ibrohnya, pelajarannya, ya tidak mengapa ya. Tidak menyebutkan namanya. Kalau ada manfaatnya. Niatannya apa ketika menceritakan tersebut? Niatannya ingin menjelek-jelekkan seseorang tersebut, atau niatnya mendendam terhadap orang tersebut. Walaupun tidak menyebutkan namanya tapi dia benci terhadap orang tersebut. Niatannya apa? Kalau niatannya untuk mengambil ibrah, pelajaran, maka insya Allah itu tidak mengapa. Tapi kalau niatannya itu dia tidak menyebutkan namanya, cuman dia itu dendam sama dia itu dengki sama dia, ya tetaplah tidak diperbolehkan ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Kenapa? Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Beni. Menutup pintu-pintu, menutup bejana-bejana itu ada hadis yang lainnya, yaitu ketika malam itu datang. Bila mana malam mau masuk, surup waktu terbenam matahari tersebut ditutup semuanya. Tapi setelah itu mau dibuka silahkan. Malam itu. Oh, jendelanya. Walau alam kalau dibuka sampai pagi itu ya. Memang nggak ditutup ya, memang nggak ditutup, bagaimana lagi? Tapi ketika menutup itu membaca bismillah. Dan dianjurkan ditutup itu ketika waktu terbenamnya itu. Saya nggak tahu kalau ditutup semalaman itu boleh atau enggak. Kalau panas ya insya Allah boleh. Kepanasan dia nggak bisa tidur, dibuka jendelanya di waktu malam, ya insya Allah boleh. Membaca bismillah itu tadi ketika menutup pintu ditutup semuanya ketika matahari terbenam, ketika malam mulai masuk. Setelah itu dibuka ya nggak apa-apa. Tapi nanti ketika menutup jangan lupa membaca bismillah. Nanti nutup membaca bismillah. Nah, mungkin seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini. Cukup?
Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita semuanya untuk mengerjakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya teruntuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.